Sebenarnya tidak begitu tepat sekali kalau saya setiap hari memberikan petunjuk, karena petunjuk-petunjuk ini tentu bisa saja mengakibatkan bahwa saudara-saudara merasa terhibur, sehingga kesempatan-kesempatan untuk melihat derita itu sangat jelas agak tertutup. Tetapi karena setiap latihan itu ada saja orang-orang pemula, jadi orang yang belum pernah berlatih, maka barangkali saja memerlukan hiburan-hiburan semacam apa yang saya berikan ini. Jelas sekali bahwa kalau saudara sudah kumpul, suasananya lain, kondisinya lain, lalu mendapatkan penjelasan-penjelasan yang mungkin saja menggembirakan, tetapi tidak apa. Saya akan membantu sekarang supaya saudara-saudara dapat melihat anicca, dukkha, anatta, dan barangkali kalau mau diteruskan rangkaiannya adalah melihat sunyata, melihat tathata, dan melihat paticca samuppada. Anicca, dukkha, anatta ini adalah doktrin Sang Guru Agung Buddha Gautama yang diberikan kepada kita. Sudah tentu untuk menemukan anicca, dukkha, anatta, lebih lanjut bisa menemukan, bisa melihat, bisa menyadari sunyata, tathata, dan paticca samuppada adalah hasil usaha yang diraih oleh Sang Guru Agung Buddha Gautama dengan kemampuan beliau yang luar biasa. Tetapi anicca, dukkha, anatta, sunyata, tathata, dan paticca samuppada ini merupakan alat, sarana, atau jalan yang sangat ampuh untuk bisa mengeliminir kemelekatan, kebodohan, pandangan keliru, sehingga dalam salah satu jalan untuk mencapai kebebasan, maka yang pertama-tama harus diraih apa yang dinamakan yata, bhuta, jnana, darsana, visuddhi. Jadi kalau saudara telah mengerti jelas anicca, dukkha, anatta, sunyata, tathata, dan paticca samuppada, inilah dinamakan yata, bhuta, jnana, darsana, visuddhi. Mengerti yata bhuta, jadi materi, batin, saudara mengerti dengan jelas sekali sifatnya, hakikatnya. Lalu karena yata, bhuta, jnana, darsana ini mengakibatkan saudara bisa mencapai nibbida. Jadi berarti sekarang saudara sudah mulai tidak melekat, mengkerut terhadap benda batin, mengkerut apa coraknya, mengkerut. Setelah mencapai tingkat nibbida, lalu saudara telah mencapai tingkat visuddhi, bersih. Setelah demikian saudara mencapai tingkat vimutti, merdeka. Begitulah tingkatannya. Lalu mencapai santuti, kepuasan, lalu mencapai kedamaian, santi, lalu mencapai nibbana. Jadi jelas sekali merupakan kunci yang pertama, yang paling penting adalah memiliki pengertian itu yang disebut yata, bhuta, jnana, darsana, visuddhi. Sekarang inilah saatnya saudara-saudara mematangkan yata, bhuta, jnana, darsana, visuddhi ini. Kesempatan. Nah, untuk itulah saya akan membantu sedikit saja tentang bisanya nanti akan mencapai
pengertian atau pengetahuan tentang apa yang dinamakan tilakana, yang juga merupakan hukum, atau juga kadang-kadang disebut sebagai inti daripada dhamma. Jadi sekarang sudah tiba saatnya saudara mengetahui rahasia daripada alam, inti daripada keadaan alam, yang disebut mengerti anicca, dukkha, anatta. Karena anicca, dukkha, dan anatta ini merupakan hukum alam, maka saudara-saudara berusaha keras untuk mengerti hukum alam ini, kemudian menyesuaikan diri dengan hukum alam ini. Tidak boleh konflik dengan hukum alam ini, tidak boleh menentang hukum alam ini. Kalau konflik atau menentang dengan hukum alam ini, buahnya, akibatnya adalah derita. Tetapi kalau selaras, harmonis, tidak konflik dengan hukum alam ini, buahnya adalah bahagia, damai. Jadi yang disebut hidup dan kehidupan sebagai manusia ini adalah selalu saling berhubungan dengan hukum alam dan tingkah pola kita terhadap hukum alam ini. Karena diri kita ini yang disebut pancakanda atau manusia, di dalam bahasa Pali disebut dhamma jati. Apa arti daripada dhamma jati itu? Sesungguhnya pancakanda atau manusia inilah alam. Kalau yang di luar itu disebut alam besar atau makrokosmos, sedangkan manusia ini adalah disebut dhamma jati atau mikrokosmos. Ya, kalau dalam agama Hindu disebut buana agung, sedangkan manusia ini buana alit, kecil, mikro. Oleh karena demikian kita harus mengerti dan faham sekali bahwa di dalam diri kita sendiri inilah alam dhamma yang sudah terkandung hukum-hukumnya di dalam diri kita sendiri, di dalam dhamma jati ini, sama dengan hukum-hukum alam yang berlaku di alam semesta. Dan apakah kita bisa taat kepada hukum alam, bisa harmonis, bisa sesuai, bisa cocok, ataukah sebaliknya kita konflik, menentang, tidak puas dengan hukum alam? Akibatnya yang pertama, kalau cocok, sesuai, harmonis adalah bahagia. Tetapi kalau menentang, konflik, tidak cocok dengan hukum alam, buahnya adalah samsara atau derita. Nah, baiklah, sekarang kita berusaha mengerti sekali inti daripada dhamma itu yang menjadi hukum alam dan menjadi rahasia alam. Anicca menurut pandangan agama Buddha adalah berarti berubah-ubah atau tidak kekal, ditandai oleh dua gejala, dan dua gejala ini adalah perubahan yang radikal dan perubahan yang pelan-pelan, tetapi semuanya berubah. Perubahan yang radikal itu adalah dari ada menjadi tidak ada. Sedangkan perubahan yang pelan-pelan itu adalah perubahan yang sedikit demi sedikit, tetapi semuanya berarti berubah-ubah. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan diri kita atau apa yang kita lihat sebagai dunia luar, itu semuanya mempunyai cara perubahan seperti apa yang dijelaskan tadi. Ada yang berubah secara radikal dari ada tidak ada, kemudian ada yang berubah-ubah pelan-pelan. Demikianlah seperti bumi ini berubah secara pelan-pelan, berangsur-angsur, namun sudah mengalami perubahan. Nanti menurut ajaran-ajaran tertentu dikatakanlah umur bumi ini sampai 1 kalpa, yaitu menurut terminologi tertentu
4.320 juta tahun, lalu akan mengalami perubahan. Saudara bisa akan melihat di dalam kitab Digha Nikaya, di mana Sang Buddha menjelaskan bahwa kelak akan datang waktunya. Jadi mula-mula ada matahari yang kedua orbit di peredaran kita ini. Panasnya sudah bukan main. Kemudian pada waktu tertentu lainnya akan muncul 3 matahari, 4 matahari, 5 matahari yang orbit, 6 matahari, 7 matahari. Bukankah demikian ceritanya? Lalu semuanya menjadi kering sekali. Air laut pun kering, sungai-sungai apalagi kering terlebih dahulu. Semuanya sudah tidak tahan. Makhluk-makhluk tertentu ya sudah tidak tahan, mati. Dan akhirnya gunung mulai menyala. Akhirnya seluruh bumi ini akan menyala, akan menjadi debu. Jadi itulah proses daripada Uppati Titi Bangka, atau di dalam ajaran Hindu disebut Uppati Titi Pralaya. Itulah perubahan secara pelan-pelan, dan perubahan yang radikal itu juga sudah jelas sekali, dari hidup mati, dari ada menjadi tidak ada. Dan kalau kita memperhatikan melalui metode Vipassana ini, jadi kita lihat semua proses jasmani mengalami perubahan-perubahan. Itu sudah jelas sekali. Mula-mula muncul, tetapi sebenarnya muncul lalu berkembang, lalu berlanjut, kemudian mulai pudar, kemudian lenyap, kemudian berakhir. Itu juga bisa menambah jelasnya proses daripada perubahan. Tetapi saudara-saudara sekarang seolah-olah masuk dalam satu laboratorium pikiran dan kesadaran. Itulah yang menjadi laboratorium kita yang paling murah. Nggak usah repot-repot. Menteri P dan K itu menyediakan laboratorium untuk memeriksa anicca. Tidak pakai mikroskop, tidak pakai ya cukup mengamati saja. Alatnya juga sederhana saja, sati sampajana, cuma itu. Kalau saudara sudah melihat anicca itu melalui pengamatan dan membuktikan, membuktikan langsung, maka pengetahuan itu adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh penembusan, oleh pengalaman yang disebut dengan nama Paccaka Samasana Nyana. Jadi pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan langsung, pengalaman langsung. Kalau saudara sudah berhasil mengamati proses jasmani itu berubah-ubah, dan apalagi proses batin itu berubah-ubah. Sekarang ada perasaan gatel, perasaan sakit, perasaan nyeri, perasaan tertusuk. Biasanya begitu pengalaman orang-orang yang melakukan meditasi dalam waktu yang siang malam dan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kulit badan ini merasa seperti dicubit atau seperti ditusuk dengan benda tajam. Kita perhatikan, dia muncul, tetapi setelah kita perhatikan dia lenyap. Cuma begitu. Karena dia tunduk kepada hukum perubahan. Dia memang hanya ulahnya muncul dan lenyap saja. Tetapi juga mungkin sering-sering datang pergi. Sudah pergi, datang lagi, mungkin begitu. Lalu apabila saudara sudah tenang sekali, jadi dengan demikian tidak ada kesibukan yang menutup gejala-gejala yang ada pada jasmani. Maka gejala-gejala itu akan nampak. Seperti misalnya ada serangga yang merayap,
apakah di belakang, apakah di tangan, begitu. Turun lagi, kemudian setelah diperhatikan lenyap. Itu adalah gejala daripada apa yang dapat diketahui, dilihat pada jasmani, tetapi mungkin sekali karena kita sibuk lalu itu tidak muncul dengan jelas. Sekarang mungkin jelas. Jadi rasa sakit dimanapun ia akan mungkin saja muncul, tetapi setelah diperhatikan dia lenyap, memudar. Itulah ciri-ciri atau corak daripada perubahan. Apabila corak dari perubahan ini sudah bisa dilihat jelas sekali, maka tentu sikap batin saudara pun akan berubah. Tidak lagi benci sama rasa tertusuk-tusuk atau rasa sakit, karena setiap diamati dia akan lenyap, tetapi melainkan menghadapi mereka itu seperti seorang ayah dan ibu yang sabar, lalu menghadapi anak-anaknya yang kecil yang rewel dan cengeng, ya tidak mudah tersinggung, tidak mudah terangsang baik kebencian, kemarahannya, karena saudara-saudara semuanya dicengkeram oleh perubahan. Kita tidak boleh konflik dengan perubahan ini. Kita tidak boleh menentang atau tidak setuju dengan perubahan ini. Kalau kita tidak setuju, berarti kitalah yang akan digilas, dihukum oleh ketidakharmonisan atau konflik kita dengan hukum alam ini. Hukumannya apa? Ya, tidak puas, derita, duka. Itulah hukumannya. Tetapi kalau sudah bisa melihat anicca dengan jelas, maka saudara akan bisa mengambil kesimpulan apabila kita konflik dengan perubahan-perubahan ini, apabila kita tidak setuju dengan perubahan-perubahan ini, maka berarti bodoh, avidya. Kok melekat sekali dengan apa yang diinginkan? Itulah yang menjadi sebab musabab. Rangkaian daripada anicca ini adalah duka. Mulailah saudara mengenal ajaran 4 kebenaran mulia. Yang pertama yang disebut duka saca atau kebenaran adanya derita. Oleh karena kita masih punya kebodohan dan kemelekatan, pastilah perubahan-perubahan itu tidak kita setujui, tidak kita ingini, tidak kita relakan. Banyak orang yang kehilangan suami, anak yang dicintai pada waktu meninggal dunia, sampai-sampai menjadi tradisi menangis terus. Apalagi ada tradisi kalau tidak menangis dikira yang bersangkutan senang ditinggalkan mati. Ada tradisi demikian. Lalu dia menangis sekuat-kuatnya. Nah itulah, karena tidak terima dengan perubahan-perubahan, maka muncullah duka. Ada satu peristiwa yang lucu sekali. Dan peristiwa lucu ini adalah orang yang sangat dekat sekali dengan saya. Tapi saya tidak mau sebut namanya. Pada waktu itu adalah peristiwa devaluasi. Seperti Yonggris kebakaran gitu. Sebelum devaluasi itu terjadi, dia berunding dengan istrinya. Istrinya itu adalah putri saya, anak saya. Ayo, kita punya dolar. Kapan menghafal aja nggak bisa. Jadi saudara-saudara, justru pada latihan ini, kesempatan luas sekali, besar sekali untuk melihat duka sangat jelas. Itulah berkah. Itulah hasil saudara-saudara selama 14 hari latihan vipassana, melihat di laboratorium diri sendiri. Jadi jasmani dan batin melihat corak daripada derita itu secara jelas sekali. Dan kemudian tentu anatta. Ini hanya sekedar membantu saja. Anatta ini adalah menyatakan bahwa tidak ada aku
Tidak ada diri, tidak ada ego, tidak ada inti, tidak ada sari, begitu biasanya ditulis di dalam kitab, tetapi mungkin itu agak sulit dijangkau oleh pengertian kita. Tetapi yang paling lumrah itu tidak ada aku, tidak ada ego, tidak ada diri. Maka oleh karena itu anatta. Jadi perumpamaan yang paling mudah adalah bahwa panca skanda ini bukanlah diri, bukanlah aku, juga bukan kepunyaanku dan bukan milikku. Kalau pancaskanda ini sudah bukan diri, bukan aku, bukan ego, bukan milikku, apalagi yang lain yang di luar pancaskanda ini. Itulah yang sekarang harus ditembus. Kalau tidak menembus berarti tidak sukses dalam latihan ini. Tetapi kalau mengerti dan menembus, itu berarti kemajuan di dalam latihan ini. Jadi bukan untuk meraih jana, ketenangan yang dalam, ketenangan yang tinggi, nanti itu akan jadi hadiah dengan sendirinya. Tidak usah dicari-cari, nanti itu merupakan hadiah langsung. Bahkan hadiah ketenangan yang lebih terjamin, lebih tidak mengandung risiko. Beda dengan ketenangan yang diraih melalui jana, itu punya risiko. Sudah luntur jananya, ketenangannya pun ikut luntur. Begitu. Tetapi saudara-saudara, anatta ini dikatakan sangat penting sekali. Para komentator mengatakan bahwa seseorang yang punya pandangan keliru atau punya khayalan, atau yang di dalam agama Buddha disebut vipallasa, ya tentu dapat dimaklumi bahwa karena pandangan kelirunya, pandangan salahnya, karena khayalannya, maka ia tidak dapat disalahkan bahwa lalu ia menganggap ada aku, ada diriku, kepunyaanku, dan milikku dalam artian yang sebenarnya. Vipallasa itu dapatlah diumpamakan sebagai berikut. Ada binatang hutan yang biasa mencuri apa saja di tempat tanah ladang petani. Pada waktu kosong, maka babi hutan atau rusa atau apa saja masuk ke tanah ladang itu, lalu mencuri apa saja yang ada di sana. Apakah mentimun, apakah ketela rambat, dicuri, diganyang oleh babi hutan itu. Kemudian petani itu jengkel, lalu dia mulai membuat orang-orangan, dikasih topi, dikasih pakaian, lalu dikasih darah supaya berbau amis. Masuklah babi itu pada waktu tertentu, mungkin pada waktu sore hari, lalu ada angin dari arah orang-orangan itu yang berbau amis. Terkejutlah babi itu, dikira itu bau manusia, kemudian babi itu lari tunggang langgang. Padahal itu hanya orang-orangan, tetapi babi itu melihat, merasakan itu manusia betul. Itulah vipallasa. Seorang yang takut dengan hal-hal yang disebut disebut angker dan sebagainya, berjalan di waktu malam, lalu menemukan barangkali saja kalau dia menginjak tali dan tali itu bergerak, dia akan berteriak ular. Nah, itulah vipallasa. Kalau dia melihat tonggak yang kelihatan dengan mungkin ada seperti cahaya yang bergerak-gerak gitu, lalu kelihatan seperti bergerak gitu, dia anggap itu makhluk di waktu malam, dia lari. Itulah pandangan keliru, pandangan salah, atau khayalan yang salah yang disebut vipallasa. Semacam itulah
penglihatan atau pendapat orang dengan adanya aku dan diriku itu sebenarnya tidak ada, tetapi lalu dianggapnya ada. Para sarjana yang lebih modern memberikan komentar bahwa pandangan tentang aku itu adalah ibaratnya melihat biang lala di langit. Tetapi ini aku yang diumpamakan sebagai biang lala bukan dilihat di langit, tetapi dilihat di dalam pikiran. Padahal biang lala itu hanya mungkin hujan, lalu kena sinar matahari. Siapa yang sering naik kapal udara akan sering melihat yang demikian itu. Sebenarnya kosong, tidak ada, tetapi kita menganggap ada. Dengan kata ringkasnya, jasmani inilah yang kita anggap aku. Kalau berjalan, aku berjalan. Kalau makan, aku makan. Lalu perasaan yang berubah-ubah, senang, susah, atau netral, itulah yang secara keliru kita menganggap sebagai aku dan diriku. Padahal itu hanya perasaan yang muncul karena ada sebab, yang kemudian bertahan sekejap dan kemudian berubah seketika, lenyap. Jadi fenomena yang tanpa aku, tetapi secara keliru kita menganggap yang timbul lenyap sangat cepat itu sebagai aku. Aku merasa jengkel. Demikian juga dengan berpikir, demikian juga dengan kesadaran. Kita harus dalam wipasana ini bisa melihat pikiran itu muncul. Kemudian setelah diperhatikan dia memudar, lenyap. Lalu bentuk pikiran lain muncul, setelah diperhatikan memudar, lenyap. Ketahuilah bahwa proses itu adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu karena ada sebab, karena ada syarat, karena ada kondisi dia muncul, tetapi setelah muncul dia segera lenyap. Dan lenyapnya tidak kemana-mana, tetapi persis di mana dia timbul, di situ dia lenyap. Di mana perasaan itu timbul, di situ dia lenyap. Penglihatan pun demikian. Kalau ada cahaya, kalau ada mata, kalau kelopak mata terbuka, kalau ada bentuk, kalau ada perhatian, maka muncullah kesadaran melihat. Di mana kesadaran melihat itu muncul? Di situ. Kemudian kalau dia berubah, kemana berubahnya? Di situ, tidak pindah ke tempat lain. Melihat itu bukan atas keinginan sang aku. Tidak. Walaupun sang aku ingin melihat atau menonton bioskop, tetapi sesungguhnya kenapa kita sampai bisa nonton bioskop? Itu bukanlah ulahnya sang aku. Itu ulahnya kesadaran. Kesadaran mengetahui ada cerita bioskop yang baik. Kemudian karena kesadaran itu muncul, hadirlah bentuk-bentuk keinginan, bentuk-bentuk pikiran untuk nonton. Kemudian dituruti oleh kebodohan, dituruti oleh karena punya duit, punya mobil dan sebagainya, lalu jadi nonton. Begitulah prosesnya, saling bergantungan. Selalu ada syarat, ada kondisi, ada sebab. Kemudian selesai. Itulah yang dilihat sekarang dengan jelas sekali. Saudara-saudara, lalu coba supaya bisa melihat, mengerti, timbul pikiran sekilas, oh, Anata itu betul, saya dulu yang keliru, tetapi sekarang saya tahu itu betul. Memang tidak dapat diketemukan sang aku. Sang aku itu sebenarnya tidak pernah ada. Baik yang lampau, baik yang sekarang, maupun yang akan datang, tidak pernah ada. Ia cuma disebut-sebut sebagai ada. Tetapi dia kemudian menjadi bahasa sehari-hari yang disebut istilah
konvensional, bukan istilah kebenaran tertinggi. Itu harus diketahui. Kalau sakit, siapa yang sakit? Bukan aku yang sakit, perasaanlah yang sakit. Tetapi perasaan itulah yang kita anggap sebagai aku. Kalau pikiran sedih, siapa yang sedih? Pikiran sedih itulah yang sedih sesaat. Tetapi sering sekali kita keliru menganggap aku yang sedih. Jadi kalau tadi aku sedih sekarang ketawa, dengan demikian aku yang sedih sudah mati, lalu lahirlah aku yang ketawa. Kalau ketawa sudah selesai berarti aku yang ketawa mati. Jadi saben saat aku itu sudah mati. Padahal bukan begitu. Sedih itulah, proses pikiran sedih itulah sesaat timbul dan kemudian segera lenyap. Mungkin saya harus memberikan contoh seperti kebiasaan saya memberikan contoh kepada para siswa-siswa peserta latihan Vipassana. Coba perhatikan kemari saudara-saudara. Kemudian tangan ini saya membuat kontak satu sama lain. Kontak ya, atau pasang. Lalu timbullah suara. Karena kontak. Jadi sepertinya kalau kita memperhatikan sesuatu, ada makanan, ada lidah, ya, kemudian ada ludah, kemudian ada perhatian. Perhatian itu sungguh-sungguh memperhatikan, terjadilah kontak, timbullah suara. Jadi dalam artian mungkin suara itu dapat diumpamakan seperti kesadaran melihat, kesadaran mendengar, begitulah. Sekarang ini setelah kontak, suara itu muncul seketika, lenyap seketika. Jadi bisa diperhatikan. Dia muncul sekejap, tapi sekejap pula juga lenyap. Di mana dia muncul? Di sini. Tetapi lenyapnya di mana? Di sini juga. Begitulah proses hidup dan kehidupan ini. Jadi mudah-mudahan uraian saya ini lebih memudahkan saudara-saudara dalam memeriksa kebenaran daripada hukum anicca, dukkha dan anatta ini. Dan adapun kalau sunyata itu artinya kosong, memang kosong. Kalau kita melihat trompet, biola, rebab, gong, kalau dipukul kok dia bisa menyanyi. Kalau tidak dipukul ya diam, dia kosong. Begitulah saudara-saudara proses hidup dan kehidupan ini. Kemudian tata itu hanya begitu-begitu saja, kedemikianan saja. Itu cuma muncul karena ada sebab, karena ada syarat, karena ada kondisi. Setelah muncul sekejap dia akan lenyap segera. Cuma begitu-begitu saja. Kemudian lebih jelas lagi, fenomena apapun yang disebut nama rupa, jasmani dan batin itu adalah tunduk kepada hukum praticca samuppada, saling bergantungan. Jadi sankara menimbulkan awija menimbulkan sankara, menyebabkan sankara. Dari mana lahirnya sankara? Dari awija. Awija itu karena apa? Karena masih ada sankara. Kalau tidak ada sankara ya tidak ada awija. Artinya, kalau saudara bisa bermeditasi sampai mencapai nirodha samapatti, itu sankara berhenti. Berarti awija berhenti. Karena pikiran berhenti, perasaan berhenti, pencerapan berhenti, kesadaran duniawi yang berubah-ubah ini berhenti, itulah nirodha samapatti. Menurut komentar, Sang Buddha bisa duduk 7 hari dalam nirodha samapatti. Jadi berarti apapun suara yang terdengar beliau tidak dapat mendengar, tertutup pencerapannya. Dibuktikan pada waktu beliau duduk bersamadi, lalu ada hujan lebat, ada halalintar menyambar, ada penggembala
sapi mati, sapi juga ikut mati, orang banyak berkerumun datang, kemudian sang Buddha bangun dari samadhi, ditanya apa Bante mendengar apa ada hujan lebat, ada halalintar? Tidak, katanya, aku tidak mendengar apa-apa, padahal di sebelahnya. Nah, itulah Nirodha Samapatti. Jadi segala bentuk sankara berhenti. Saudara-saudara, itu hanya tambahan pengetahuan, karena vipassana ini memang perlu muncul pengertian-pengertian yang jelas dan yang benar. Sekarang apabila saudara-saudara sudah bisa melihat anicca, dukkha, dan anatta ini, kalau ini sudah maju, maka saudara akan bisa meneruskan usaha ini. Tetapi sebelum saudara-saudara bisa maju dalam usaha ini, masih ada rintangan-rintangan, yaitu rintangan-rintangannya yang disebut noda vipassana, atau kekotoran daripada vipassana, yang di dalam ajaran vipassana ini dibahas secara terang sekali. Kenapa? Dari sama sananyana, saudara akan diharapkan bisa mencapai nyana yang keempat, yaitu udaya baya nyana, dengan arti pengertian tentang segala sesuatu itu hanya muncul dan segera lenyap. Tapi ini bukan teori, tetapi saudara melihat dengan jelas. Jadi saudara akan diharapkan memasuki nyana yang keempat ini. Nyana yang merupakan nyana pencapaian yang paling minim, untuk kemudian mencapai kemajuan yang lebih lanjut lagi. Tapi kalau saudara masih kukuh kepada pendirian atau pandangan yang keliru, kekal, kenapa tidak ada aku? Ada aku itu. Kenapa tidak ada diri dan milikku? Ada itu. Kalau masih mempunyai pandangan keliru ini, tentulah saudara tidak akan bisa melihat dengan jelas udaya baya nyana ini. Dan sebelum mencapai udaya baya nyana ini dengan terang, maka akan ada hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan untuk melihat udaya baya nyana ini, yang kemudian hambatan atau rintangan ini dinamakanlah noda-noda atau kekotoran-kekotoran daripada praktek vipassana ini. Apa itu? Bagi mereka yang sudah beberapa kali latihan tentu akan mengerti apa yang akan saya katakan. Noda vipassana ini adalah, ada yang bertanya sekarang? Silakan. Nanti dulu ya. Ini Tirta gitu dulu. Pada duka tilakana, duka dan memuaskan tilakana. Kalau benda mati misalnya menyelesaikan, kan tidak memuaskan untuk universal. Bagaimana? Perbedaan duka pada tilakana dan duka pada catur arya sasana. Oh, begitu ya. Ya itu apa namanya? Duka pada anicca dan duka pada Cattwari Arya Sacani. Kalau kita sudah mengenal duka dalam Catur Arya Sacani, itu sudah berarti akan menginjak 8 jalan utama. Sangat terang, sangat jelas. Tapi kalau dalam anicca, dukkha, anatta dalam tilakana, saya kira itu mungkin ada batasnya seperti semacam uraian tadi. Jadi kalau mengerti dukkha dalam Arya Satya, itu surga juga dukkha, alam Brahma juga dukkha. Lalu baru berusaha berjuang untuk mencapai Nirodha Samapatti melalui 8 jalan utama. Saya sudah menjelaskan bahwa
Sekarang ini, saat ini dari nyana pertama sampai nyana ke-14 kita baru menggunakan serada, sada, wirya, sakti, apalagi samadhi dan panya. Nanti kalau sudah dari nyana ke-14 sampai ke-18 itu 8 jalan utama. Saya anjurkan jangan terlalu jelimet ingin mengerti untuk intelektualisme, tetapi sekarang ini kan vipassana kan. Bisa memahami itu. Kalau saya menjelaskan dari nyana pertama sampai ke-14 hanya baru kita menggunakan sada, wirya, sakti, samadhi, panya. Sedangkan sesudah mencapai nyana ke-14 baru kita menginjak 8 jalan utama. Padahal 8 jalan utama ini kalau secara intelektualisme itu bisa diperes menjadi 3, bisa juga diperes menjadi 5, kan begitu toh. Tapi secara terperinci disebutkan demikian. Hanya baru kalau kita mencapai kutra bunyana baru namanya praktek 8 jalan utama yang betul. Bagaimana? Ya sama dengan keinginan kita mau tahu nirvana sekarang. Mirip seperti itu. Ya, apa itu Mary? Selalu ada pikiran-pikiran yang masuk begitu. Nah pada saat kebetulan ada satu komunikasi, tiba-tiba ada satu hal itu tiba-tiba muncul. Nah hal yang muncul itu tiba-tiba itu menjadi satu apa bisa disebut satu renungan. Ini kali ini yang datang. Sekarang dengan adanya ajaran-ajaran nah apakah itu bisa direnungkan atau memang harus digunakan gitu aja? Iya, direnungkan untuk diketahui, kemudian biarlah lewat gitu. Iya, kita semuanya berasal dari pandangan yang salah dulu, kan gitu tuh. Jadi dengan vipassana ini banyak kita bersama-sama mengupas tentang kebenaran tertinggi. Vipassana itu adalah bermeditasi kepada kebenaran tertinggi, paramasaca. Jadi sudahlah, yang lewat sudahlah gitu. Siapa lagi yang mau bertanya? Oh, Bang Kris ya. Mau dijelaskan sebenarnya perbedaan dari yang mana namanya kesadaran, bentuk pikiran, pencerapan dengan perasaan itu kan. Jadi kadang-kadang tidak jelas yang mana yang muncul perasaan atau kesadaran. Kalau perasaan itu terdiri daripada bahagia, senang, tidak senang, netral. Perasaan itu hasil daripada kontak. Jadi kalau kontak itu berarti mata terbuka, ada cahaya, ada ada bentuk, ada perhatian. Jadi 4 unsur ini komplit, bekerja sama, kontak, timbullah kesadaran melihat. Setelah kesadaran melihat, barulah perasaan setuju, tidak setuju, senang, tidak senang, muncul atau netral. Kemudian kalau kesadaran melihat ini timbul, bukan saja perasaan bisa hadir, tetapi bentuk-bentuk pikiran juga bisa hadir. Tapi kalau tidak ada kesadaran melihat atau kesadaran mendengar, yang lain itu tidak muncul. Karena kesadaran itu adalah landasan. Terminal, betul ya? Atau tempatnya kapal terbang berlabuh itu ya. Landasan. Gitu ya. Bagaimana lagi? Kalau sanya kan sudah diterangkan. Dia sanya ini bisa tahu, tetapi belum tahu hakikat. Kalau sekarang seseorang melihat bentuk, ya bisa tahu itu kapal udara, tempat duduknya bagus, itu tempatnya mengemudi, ini begini, tapi hakikatnya dia tidak tahu. Dalam artian sanya, nyana dan panya itu. Kalau nyana seperti apa yang kita cari, tahu hakikat, tahu anicca, dukkha, anatta, sunyata, tathata dan paticca samuppada. Tapi belum bersekutu dengan jalan kesucian. Sekarang kita usahakan supaya mencapai nyana dulu.
Kalau sudah go Prabu Nyana itu sudah mulai bersekutu dengan kesadaran sang jalan. Masih sulit sekali. Yang guys, itu memang mesti berkali-kali vipassana. Berkali-kali. Apa bisa lanjut proses kesadaran, proses pencerapan, proses bentuk pikiran itu berjalan bersama pada detik yang sama itu, atau mereka bergantian? Bersekutu bisa. Tapi kalau sudah bersekutu, kalau muncul, ya artinya kalau melihat dan mendengar tidak bisa tentunya. Tapi umpamanya bersekutu dengan pandangan salah, pandangan keliru, bersekutu dengan kemelekatan itu bisa. Maksudnya pada saat timbul kesadaran, apa pada saat itu juga bisa timbul pencerahan dan kepikiran, atau kan silih berganti itu. Atau hanya silih berganti? Iya, silih berganti. Terlalu cepat proses itu, tidak bisa gitu tahu. Tahu-tahu sudah sedih bercampur girang. Ya, siapa lagi kira-kira? Ya. Masih tetap dengan objeknya kepada luar maksudnya. Iya. Masih tetap. Adanya ada kejadian. Iya. Ya, amati umpamanya ya. Kalau masih timbul rintangan pikiran yang berupa nostalgia, masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan, apa saja diamati. Lalu setelah mengamati, mudah-mudahan bisa tidak melekat dengan apa yang diamati, lalu dia pudar. Begitu saja. Dan kalau seandainya mendengar suara amati. kenapa dia? Amati, suara itu timbul dari sebab itu. Dia kan cuma timbul dan lenyap. Saya tidak melekat. Saya tidak merasa terganggu. Saya tidak merasa ya. Saya akan membuat reaksi pikiran saya itu selalu baik. Yang lain lagi kalau tidak ada, ya. Ini agak pribadi. Sejak pertama kali ke sini, saya pertama kali lihat taman itu nanti. Saya tertarik sekali lihat ada bunga yang warna merah itu nanti. Ada satu bunga, ada tanaman nanti. Iya. Lewat sana selalu melirik gitu nanti. Melirik gitu. Ya, karena tertarik gitu. Saya selalu amati kenapa bisa tertarik begitu. Pada saat kita melihat daya tariknya hilang, tapi setelah tidak sengaja lewat di sana tertarik lagi gitu. Saya sampai sekarang tidak bisa tahu sebabnya tertarik. Iya, sebabnya tertarik karena tentu kita masih punya keinginan, kemelekatan, dan pada waktu melihat itu tidak waspada. Begitu cepat peristiwa itu. Pokoknya pada waktu tertarik, melekat pasti